Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita bakal bahas soal TKP pada tes kompetensi dasar IPDN. Langsung saja simak video berikut ini. Soal nomor 1. Anda adalah seorang PNS yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Prestasi Anda sangat baik dan sering mendapat pujian dari kepala dinas selama beberapa periode pergantian kepala dinas di kantor Anda. Anda dikenal arif, ramah, dan menjadi panutan PNS baru yang setara dengan Anda, dan Anda sangat dihormati oleh pegawai lainnya. Selama masa kerja Anda sudah mempersiapkan tabungan untuk nantinya akan gunakan di jenjang karir Anda ketika Anda memasuki usia lanjut. Tabungan tersebut jumlahnya tidak seberapa, namun cukup untuk membuat suatu usaha kecil-kecilan di rumah Anda yang membuat Anda mendapatkan sebuah kesibukan kecil ketika berada di rumah. Suatu hari Anda mendapatkan suatu musibah yang mengharuskan suami atau istri Anda masuk ke rumah sakit akibat sakit karena usia. Semua pegawai di kantor Anda mengetahui hal tersebut dan mengumpulkan donasi untuk Anda. Jumlah yang terkumpul tersebut ternyata melebihi perkiraan dan akan sanggup membayar biaya rumah sakit suami atau istri Anda. Namun ternyata setelah Anda hitung lagi, tabungan yang Anda simpan mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal ini selanjutnya? A. Dengan perasaan haru, Anda menerima dengan ikhlas donasi dari rekan kantor Anda dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. B. Menolak secara halus bantuan tersebut dan berterima kasih sebesar-besarnya ke rekan kantor Anda, kemudian mengembalikan semua donasi dari rekan kantor Anda tersebut. C. Menerima donasi tersebut secara ikhlas dengan harapan tabungan Anda nantinya akan digunakan untuk merealisasikan usaha kecil-kecilan yang sudah Anda rencanakan. D. Menolak secara halus donasi tersebut dengan harapan gaji pensiun yang akan Anda terima nantinya akan Anda tabung untuk membuat usaha kecil-kecilan yang Anda sudah cita-citakan. E. Menerima sumbangan tersebut dengan ikhlas dan berterima kasih sebanyak-banyaknya ke rekan kantor Anda dengan harapan jenjang karir yang Anda cita-citakan tidak akan terhenti. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu apa masalah yang ada pada soal ini. Masalah pertama adalah Anda mendapatkan suatu musibah yang mengharuskan suami atau istri Anda masuk ke rumah sakit akibat sakit karena usia. Selanjutnya, masalah kedua adalah semua pegawai di kantor Anda mengetahui hal tersebut dan mengumpulkan donasi untuk Anda. Namun ternyata setelah Anda hitung lagi, tabungan yang Anda simpan mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda. Pada soal ini diminta sikap apa yang harus kita pilih dalam menyikapi masalah ini. Soal ini termasuk soal sosial budaya. Cari pilihan yang tepat dan yang terbaik dan tidak membebani orang lain. Jika kita mampu dan sanggup membayar, kita tidak perlu membebani dan merepotkan orang lain. Langsung saja kita cek option yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada pada soal ini. Option A. Dengan perasaan haru, Anda menerima dengan ikhlas donasi dari rekan kantor Anda dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Option A ini kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena setelah Anda hitung lagi, tabungan yang Anda simpan mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda.
kita harus fokus ke sikap terbaik yang kita pilih. Cari pilihan yang terbaik dan tidak membebani orang lain. Jika kita mampu dan sanggup membayar, kita tidak perlu membebani dan merepotkan orang lain. Selanjutnya option B. Menolak secara halus bantuan tersebut dan berterima kasih sebesar-besarnya ke rekan kantor Anda. Kemudian mengembalikan semua donasi dari rekan kantor Anda tersebut. Sikap menolak secara halus bantuan tersebut dan berterima kasih sebesar-besarnya ke rekan kantor Anda merupakan sikap yang tepat. Namun, ada kata kemudian mengembalikan semua donasi dari rekan kantor Anda tersebut ini yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak baik kita sendiri mengembalikan semua donasi dari rekan kantor kita. Maka dari itu option B kurang tepat. Selanjutnya option C. Menerima donasi tersebut secara ikhlas dengan harapan tabungan Anda nantinya akan digunakan untuk merealisasikan usaha kecil-kecilan yang sudah Anda rencanakan. Menerima donasi tersebut secara ikhlas, menurut saya tidak menjadi masalah. Namun, selanjutnya dijelaskan bahwa dengan harapan tabungan Anda nantinya akan digunakan untuk merealisasikan usaha kecil-kecilan yang sudah Anda rencanakan. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena merealisasikan usaha kecil-kecilan itu akan dibuat setelah memasuki masa pensiun dan tidak urgen. Kita harus mengutamakan hal yang benar-benar mendesak. Tabungan yang akan digunakan untuk merealisasikan usaha kecil-kecilan yang sudah Anda rencanakan bisa kita tunda karena itu merupakan kebutuhan yang tidak mendesak. Jadi option C kurang tepat. Selanjutnya option D. Menolak secara halus donasi tersebut dengan harapan gaji pensiun yang akan Anda terima nantinya akan Anda tabung untuk membuat usaha kecil-kecilan yang Anda sudah cita-citakan. Masalah pertama adalah Anda mendapatkan suatu musibah yang mengharuskan suami atau istri Anda masuk ke rumah sakit akibat sakit karena usia. Selanjutnya, masalah kedua adalah semua pegawai di kantor Anda mengetahui hal tersebut dan mengumpulkan donasi untuk Anda. Namun ternyata setelah Anda hitung lagi, tabungan yang Anda simpan mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda. Pada soal ini diminta sikap apa yang harus kita pilih dalam menyikapi masalah ini. Soal ini termasuk soal sosial budaya. Cari pilihan yang terbaik dan tidak membebani orang lain. Jika kita sanggup membayar, kita tidak perlu membebani dan merepotkan orang lain. Menolak secara halus donasi tersebut adalah pilihan terbaik. Kenapa saya bilang pilihan terbaik? Karena tabungan yang Anda simpan mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda. Dengan harapan gaji pensiun yang akan Anda terima nantinya akan Anda tabung untuk membuat usaha kecil-kecilan yang Anda sudah cita-citakan. Kita harus mengutamakan hal yang benar-benar mendesak. Tabungan yang akan digunakan untuk merealisasikan usaha kecil-kecilan yang sudah Anda rencanakan bisa ditunda karena tidak mendesak. Jadi option D merupakan pilihan sikap yang terbaik dan tidak membebani orang lain. Selanjutnya option E. Menerima sumbangan tersebut dengan ikhlas dan berterima kasih sebanyak-banyaknya ke rekan kantor Anda dengan harapan jenjang karir yang Anda cita-citakan tidak akan terhenti. Seperti yang kita tahu, masalah pertama yang ada pada soal adalah Anda mendapatkan suatu musibah yang mengharuskan suami atau istri Anda masuk ke rumah sakit akibat sakit karena usia. Selanjutnya, masalah kedua adalah semua pegawai di kantor Anda mengetahui hal tersebut dan mengumpulkan donasi untuk Anda. Namun ternyata setelah Anda hitung lagi, tabungan yang Anda simpan
mampu membayar biaya pengobatan suami atau istri Anda. Nah, pada soal ini kita harus cari pilihan yang terbaik dan tidak membebani orang lain. Jika kita mampu dan sanggup membayar, kita tidak perlu merepotkan orang lain. Menerima sumbangan tersebut dengan ikhlas dan berterima kasih sebanyak-banyaknya ke rekan kantor Anda dengan harapan jenjang karir yang Anda cita-citakan tidak akan terhenti adalah pilihan sikap yang kurang tepat. Option E ini kurang tepat. Jadi, option yang tepat untuk menjawab soal ini adalah option D. Soal selanjutnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Maka sikap saya adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas terselesaikan tepat waktu. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya. C. Melaporkan kepada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas. D. Menasehati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan. E. Membagi tugas secara adil, memotivasi dan menegur anggota yang lalai agar segera melaksanakan tugasnya. Masalah dalam soal ini yaitu 1. Batas waktu yang sangat ketat. 2. Anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Kita harus pilih sikap yang terbaik, sikap yang tidak merugikan orang lain, sikap yang memotivasi tim kepada tujuan, visi, dan misi pekerjaan kita. Ini merupakan soal jejaring kerja atau kemitraan atau partnership. Jejaring kerja bertujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Tujuan dalam membangun jejaring kerja atau kemitraan atau partnership yaitu 1. Meningkatkan partisipasi anggota tim. 2. Meningkatkan mutu dan relevansi. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut materi mengenai jejaring kerja, silakan klik pada link di atas. Langsung saja kita cek option. Option A. Bekerja sendiri yang penting tugas terselesaikan tepat waktu. Masalah dalam soal ini yaitu yang pertama, batas waktu yang sangat ketat. Yang kedua, anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Bekerja sendiri yang penting tugas terselesaikan tepat waktu, bukan pilihan yang tepat. Karena apa? Karena dengan batas waktu yang sangat ketat dan bekerja sendiri tidak mewujudkan sikap membangun jejaring kerja yang baik antara pemimpin dan anggota tim dalam mencapai visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan bekerja sama baik antara pimpinan dan anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan dapat meringankan beban kita sendiri. Maka dari itu option A kurang tepat. Selanjutnya option B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya. Masalah dalam soal ini yaitu 1. Batas waktu yang sangat ketat. Dan yang kedua adalah anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Sebagai seorang pemimpin tim kerja, kita harus menjadi contoh bagi semua anggota tim. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya dapat menyelesaikan masalah pada poin yang kedua. Namun, kita bakal kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas kita karena fokus dengan masalah yang lain. Maka dari itu option B kurang tepat. Selanjutnya option C, melaporkan kepada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas.
Nah, masalah dalam soal ini yang pertama adalah batas waktu yang sangat ketat. Dan yang kedua ini, anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Melaporkan kepada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas menjawab permasalahan pada nomor 2. Namun, sama halnya dengan option B, kita bakal kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas kita karena kita fokus dengan masalah lain. Maka dari itu option C kurang tepat. Selanjutnya option D, menasehati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan. Nah, masalah dalam soal ini yang seperti kita tahu ada dua, yaitu batas waktu yang sangat ketat dan anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, menasehati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan ini menjawab permasalahan nomor 2. Tetapi perlu diingat, opsi ini belum menjawab permasalahan pada nomor 1, yaitu batas waktu yang sangat ketat. Maka dari itu option D belum menjawab permasalahan yang ada pada soal. Selanjutnya option E, membagi tugas secara adil, memotivasi dan menegur anggota yang lalai agar segera melaksanakan tugasnya. Seperti yang kita tahu, masalah dalam soal ini yaitu yang pertama batas waktu yang sangat ketat. Dan yang kedua, anggota tim kerja ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan kepadanya. Membagi tugas secara adil menjawab permasalahan nomor 1. Selanjutnya, memotivasi dan menegur anggota yang lalai agar segera melaksanakan tugasnya menjawab permasalahan nomor 2. Maka dari itu, option E menjawab permasalahan yang ada pada soal ini. Jadi, jawaban yang tepat atas soal ini adalah option E. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.